Nah, baru kemudian jiwa yang ketiga adalah an-nafs al-lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan an-nafs al-lawwamah, jiwa yang mencela. Dan jiwa yang mencela ini adalah jiwa yang masih bertarung ya dengan unsur fisiknya. Terkadang kemudian jiwa ini memenangkan pertarungan itu sehingga fisik terjaga dari perbuatan dosa. Tapi kadang kemudian justru fisiknya ini terjerumus dalam perbuatan dosa manakala iman sedang turun. Ya, seseorang dalam kondisi futur. Ya, namun ketika jiwa ini masih berfungsi, ya maka dia mencela apa yang dilakukan oleh fisiknya itu. Ya, ada ketidaktenangan. Ya, ada kegelisahan disebabkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh fisiknya, maka dia mencela. Yang demikian ia menjadi jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru ma sakanat ilaihin nafas. Al-bir, kebaikan itu ma sakanat ilaihin nafas. Apa yang jiwa itu mendapatkan ketenangan dengannya. Watma'anna ilaihil qalb, dan jiwa dan hati itu mendapatkan ketenteraman. Ya, makanya ini yang kita sebut dengan kebahagiaan. Ya, ini yang kita sebut dengan surga dunia. Ya, manakala ketika manusia melakukan perbuatan baik, ya maka jiwanya mendapatkan ketenangan dan hatinya mendapatkan ketenteraman. Wal itsmu ma lam taskun ilahin nafas. Dan dosa itu adalah sesuatu yang jiwa itu merasa tidak tenang. Walam yatma'inna ilaihil qalb, dan hati itu tidak mendapatkan ketenteraman. Wa in aftakal muftun, walaupun banyak orang yang memberikan fatwa tentang yang demikian. Ya, makanya lagi-lagi jiwa ini berkaitan dengan fitrah, di mana seseorang itu bisa merasakan ini baik atau tidak hanya dengan melihat jiwanya. Ketika dia merasakan tenang, ya ketika hatinya merasakan ketenteraman, maka insya Allah yang dia lakukan adalah kebaikan. Tapi kalau kemudian dia melakukan keburukan, walaupun diberikan dalil sebanyak apapun, ya tetap jiwa tidak akan mendapatkan ketenangan dan hati tidak akan mendapatkan ketenteraman. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu terhadap dirinya basirah, dia bisa melihat, ya melakukan kebaikan atau keburukan walau alqa ma'adhirah, walaupun dia memberikan uzur-uzur yang sangat banyak. Nah, sehingga jiwa manusia yang dia berkaitan dengan fitrah, dan kemarin sudah kita terangkan bahwasanya fitrah setiap manusia adalah selaras dengan keislaman. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir, maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, dan yang menjadikan dia Majusi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Itu adalah fitrah. Yang di atas fitrah itu Allah ciptakan manusia, maka tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, dan fitrah itu adalah ad-din al-qayyim, agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu ya tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita perangkat berupa fitrah yang dia kaitannya dengan jiwa agar kita dalam kehidupan ini ya bisa membentengi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena jiwa kita menolak ketika digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Tapi ada fisik yang dia nanti melahirkan tabiat. Dan tabiat ini cenderung mengajak kepada sesuatu yang rendah, ya karena fisik kita tercipta dari tanah yang berada di bawah. Ya, maka kenapa berkaitan dengan makanan di Islam ada syariat. Ya, tidak sembarang makanan kemudian bisa kita makan. Ya, karena secara tabiat manusia itu buas.
Ya, kalau dilihat dari unsur fisiknya, ya maka memang kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk makan yang halal, yang thayyib, ya dari hewan-hewan yang jinak, dari tumbuhan-tumbuhan yang baik, ya agar kemudian tidak semakin kita menjadi makhluk yang tidak terkontrol, ya karena kepuasan yang ada dalam diri kita. Nah, sehingga pertarungan antara an-nafs ya dengan al-jasad akan selalu terjadi, pertarungan antara fitrah dengan tabiat akan terus terjadi. Maka ketika jiwa itu yang memenangkan pertarungan itu, ya maka dia menjadi an-nafs al-mutmainnah. Tapi ketika justru unsur fisik yang memenangkan pertarungan itu, maka jiwanya akan menjadi an-nafs al-ammarah bisu. Dan kalau kemudian masih terus terjadi pertarungan, kadang jiwa yang menang, ya kadang fisik yang menang, tapi ketika fisik yang menang, jiwa itu mencela, ya maka jiwanya menjadi an-nafs al-lawwamah. Ya, jiwa yang mencela.